Cuma karena teman-teman belum buat konten juga, jadi ya apa coba yang kira-kira mau dibedah gitu. Sebenarnya saya mau lihat teman-teman tuh permasalahan kontennya tuh di mana gitu kan, yang bagus di mana, yang kurang bagus di mana gitu. Dan teman-teman juga belum membuat video gitu. Saya nggak tahu mungkin teman-teman keberatan atau gimana gitu kan gitu. Nah, kalau saya secara pribadi, mending teman-teman terbuka. Mas Adil, kayaknya ini nggak cocok, mending kita belajarnya yang ini gitu kan. Mas Adil kayaknya sekarang kebanyakan materi gitu. Saking banyaknya pusing mau praktekinnya yang mana, mungkin kita jeda dulu. Kita fokus lagi deh ngebahas satu platform dan kita benar-benar ahli di sana. Bisa aja tuh kita kayak gitu gitu. Jadi teman-teman pokoknya saya pengen akrab banget sama teman-teman gitu kan. Ada rasa persaudaraan di antara kita bisa saling tolong menolong. Jadi teman-teman butuhnya apa, selama saya bisa adakan itu, bisa sediakan, insya Allah kalau teman-teman bakal saya bantu gitu. Teman-teman betul-betul saya bina, pokoknya sampai teman-teman itu jualannya laris manis gitu. Karena saya kayak senang aja gitu kan, kalau misalnya teman-teman saya udah ngajarin WA tiba-tiba teman-teman orderannya di WA tuh lancar banget. Saya ajarkan TikTok, teman-teman orderannya di TikTok lancar. Habis itu mungkin nanti ke depannya saya jadi Shopee. Kemarin kita udah belajar Facebook Marketplace gitu. Dan gak tau kayak ada kesenangan pribadi gitu ketika teman-teman sukses dan saya yang mengajarkannya gitu. Gitu. Nah, karena kemarin di kendalanya perkontenan apa kalau saya boleh tahu? Susah nyari idenya atau yang pertama tadi ada kata kak ini susah nyari ide gitu, boleh. Terus apa lagi? Ayo apa lagi yang menjadi kendala kita? Nggak ada berarti nih. Oke, sebenarnya kalau kita mau cari referensi konten itu bisa dengan kita ATM aja gitu. Caranya ATM itu gampang banget. Ini coba saya searching lewat HP aja ya. Ini saya masuk di TikTok. Nah, ketika kita sudah masuk di TikTok, kita cari pencariannya aja di sini. Kita tinggal ketik Riglow. Ini buat caranya kita cari referensi konten ya. Biar kita ketika nanti mau buat konten tuh nggak pusing gitu kan. Gitu. Caranya teman-teman tinggal klik Riglow dalam versi. Riglow aja udah cukup sih, Riglow. Habis itu kita cari gitu. Di sini ada yang live juga. Nah, caranya kita tahu kontennya bagus atau tidak, itu gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Cara melihat ini kontennya bagus atau tidak? Ada yang tahu? Ini saya ke bagian video ya. Nah, di sini semua video TikTok muncul gitu. Yang menjadi pertanyaan, gimana sih cara kita tahu? Kita kan ini lah ceritanya kayak mau duplikasi kontennya orang gitu kan. Di sini kan ada banyak konten dan saya rasa nggak mungkin kita lakukan semua itu dalam waktu bersamaan dan semua bakal jadi gitu. Paling ujung-ujungnya kita cuma bisa memilih satu dan kapasitas kita membuat konten ya satu per satu, nggak bisa langsung empat gitu kan, kecuali nanti kita udah punya tim tim konten kreator mungkin gitu. Nah kan karena kita masih seorang diri otomatis kita pilihnya satu konten. Nah yang menjadi pertanyaan gimana sih cara kita tahu konten ini tuh bagus, konten yang kita mau apa ya, konten yang mau kita duplikasi atau yang mau kita tiru itu adalah konten yang bagus. Gimana cara kita menemukan referensi yang sekiranya ketika kita coba referensi itu ya itu referensi terbaik gitu kan, gitu. Ibaratnya kayak gini, kita melihat banyak orang yang jago apa ya, pokoknya dia orang yang jago banget lah dalam satu hal bidang, dalam satu bidang gitu kan. Anggaplah ada 10 orang yang jago banget dalam satu bidang. Mungkin dia jago apa ya contohnya? Anggaplah di dalam satu kelas ada sekitar 10 orang yang jago menghitung gitu kan. Jago banget sama matematika gitu. Nah, cara kita tahu yang paling jago matematika itu gimana caranya? Mungkin kita bisa ngelihat skillnya dia kan, mulai dari kecepatan dia berhitung, cara dia berhitung, seberapa dia mikir, nah gitu. Itu kan cara kita menentukan yang paling terbaiknya di kelas gitu. Nah kalau di perkontenan sendiri, gimana caranya kita tahu ini bahwa ini bakal jadi konten yang terbaik gitu kan? Gitu. Nah caranya sendiri kita bisa melihat dari jumlah
like yang ada di konten tersebut gitu. Cara melihatnya cukup di bagian sini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini kan ada yang like, ada yang gambar log di sini 905, ada yang 262. Lihat nggak teman-teman like-nya? Ntar saya coba ini ya, gerakin pakai mouse biar ada petunjuk ininya. Nah, teman-teman. Ntar ya saya sambungin mouse-nya biar nanti pas saya share screen itu teman-teman tahu saya lagi ngeklik apa gitu. Ini saya aktifkan terlebih dahulu. Oke, ini menghubungkan. Nah, ini mau saya nih. Nah, udah muncul nih di layar. Jadi kita mau, nah, oke, kok hilang. Nah, tadi tampilannya seperti ini. Gimana sih cara kita tahu oh, konten ini tuh yang lagi juara, yang lagi winning? Konten ini adalah konten yang terbaik. Dan ketika kita duplikasi, konten ini nanti sekiranya itu bakal lebih ramai gitu kan penontonnya daripada konten-konten yang kurang baik gitu kan. Nah, cara mengetahui konten tersebut baik atau tidaknya, atau konten itu bagus banget atau jelek gitu kan. Cara atau kurang bagus, cara mengetahuinya kita bisa mengamati di bagian sini teman-teman. Jadi tiap-tiap konten itu di bagian bawahnya sini ada yang namanya deskripsi, di bawahnya deskripsi ada yang namanya username atau nama pengguna gitu. Nah, di sebelahnya username ada total like atau total yang suka video tersebut gitu. Nah, teman-teman, cara mengetahuinya yang terbaik itu dengan cara kita mengamati jumlah like pada video tersebut. Kita mengamati apa? Jumlah like terbanyak dalam video tersebut gitu. Itu caranya biar kita tahu konten ini yang lagi winning, yang lagi bagus gitu, yang lagi ramai penonton atau enggak gitu. Kayak misalnya nih, kontennya Kak Angeli Sanggita yang like-nya 1419. Ini berarti bagus, cuman ada yang lebih tinggi lagi nih. Nah, kalau konten-konten dari Riglo Dr. Cindy ini kan dari ininya langsung dari pusatnya, wajar lah ya punya like sebanyak ini, soalnya followersnya juga lumayan banyak gitu. Kita cari pengguna-pengguna yang biasa aja, jangan yang dari pusat gitu. Kayak misalnya kita cari ya, ini 300. Nah, ini nih boleh nih yang 11.000 penonton. 11.800 penonton. Kita lihat kontennya ya. Oke. Kedengaran nggak suaranya teman-teman? Karena tapi nggak bikin ketergantungan. Nama skincare-nya Reglow, dan step yang pertama ini ada namanya ini bisa ngapus makeup dan juga jaga kelembapan kulit. Buat toner micellar waternya oke, karena aku nggak ngerasa iritasi guys, dan juga aman-aman aja. Terus buat step selanjutnya pakai facial wash yang bisa bersihin wajah. Di dalamnya tuh ada bunga-bunganya gitu loh guys. Dan buat step selanjutnya tuh ada intensive creamnya gitu guys. Yang ini juga fungsinya buat cerahin wajah dan juga Dokter Cindy. Akhirnya aku bisa Guys, ada yang tahu gak skincare Dokter Cindy? Akhirnya aku bisa cobain. Oke, jadi itu emang skincare dokter tapi nggak bikin ketergantungan. Nama skincare-nya Reglow, dan step yang pertama ini ada toner micellar water. Sesuai namanya ini bisa ngapus makeup dan juga jaga kelembapan kulit. Buat toner micellar waternya oke, karena aku nggak ngerasa iritasi guys, dan juga aman-aman aja. Terus buat step selanjutnya pakai facial wash yang bisa bersihin wajah. Di dalam itu ada bunga-bunganya gitu loh guys. Dan buat step selanjutnya tuh ada intensive creamnya gitu guys. Yang ini juga fungsinya buat cerahin wajah dan juga jaga kelembapan kulit. By the way, kandungan utama dari Reglow ini tuh Centella Cetica sama niacinamide guys. Yang mana tuh bagus
bagus buat cerahin kulit sama redain jerawat. Jadi kalau ngerasa lagi jerawatan dan pengen cerah, bisa nih coba pakai skincare Glow. Karena ini skincare dokter guys, tapi tanpa ketergantungan. Keren nggak? Guys, ada yang tahu gak skincare dokter Cindy? Oke, gimana teman-teman udah lihat tadi kontennya? Teman-teman bisa amati buat konten seperti itu nggak? Bisa nggak kira-kira buat konten seperti itu, teman-teman? Kak Kok? Anang bisa nggak kira-kira buat konten? Ya, ya belum tahu caranya kan, Adil. Kan tinggal ini rekam depan kamera gitu. Oh, rekam rekam kamera ya. Cuman Ya, sebenarnya itu biasanya ketika kita membuat konten pertama kali, yang ya. menjadi masalah itu kita biasanya kurang pede, soalnya kayak merasa aneh gitu kan, kayak merasa kayak ih aneh banget lah pokoknya. Dan itu sebenarnya adalah hal yang wajar karena itu pertama kali kita mencobanya gitu. Tapi ketika kita udah sering membuat video nanti, kita bakal ada yang percaya diri, lebih pede dan merasa kayak ini hal-hal yang biasa gitu. Dan percayalah teman-teman, biasanya kalau emang di awal yang kita ngelakukan itu, apalagi hal-hal yang baru itu biasanya terasa sangat berbeda gitu kan gitu. Tapi ketika teman-teman bisa, artinya teman-teman bertumbuh gitu kan, ada perubahan yang teman-teman alamin, teman-teman nggak ngestak di sana aja gitu. Dan itu adalah hal yang positif ketika teman-teman menghadapi suatu masalah gitu. Artinya teman-teman beranjak lebih dewasa lagi gitu. Kalau Kak Aning bisa nggak kira-kira buat video seperti itu? Kak Aning. Eh, kalau bikin video sih sering, tapi kalau ditambah ditambah kayak Voice apa ya? over. Ditambah-tambah itu belum bisa. Belum bisa dalam artian belum pede dengan Belum suaranya pernah atau coba. ini Nanti coba nanti saya tahu-tahu Ti, coba. itu yang nggak bisanya itu apanya kira-kira kendalanya? Apakah nggak bisa ngerekam suaranya Enggak sih, atau udah bisa. Udah pernah kok. Kalau misalnya dikasih tulisan atau dikasih gambar gitu ditambah itu belum bisa. Belum pernah coba. belum pernah coba? Biasanya ngedit pakai aplikasi apa? Cook itu loh, CapCut, CapCut. bukan yang cook sih. Wah, saya belum dengar ini. Nanti coba. Tapi kemarin saya udah download CapCut. Mau coba nanti. Oh iya. Kalau di CapCut itu dia ini enak banget ngedit di sana tuh emang bener-bener CapCut itu apa ya bahasanya? Jadi dia tuh kayak betul-betul friendly banget sama TikTok gitu. Nah, anggaplah saya ambil video yang mana ya bagus. Video yang ini aja. Nah, gini. Nah, untuk kita mau merekam suara di apa? Suara di CapCut itu kita klik audio, habis itu rekam. Habis itu nanti kita tinggal klik di bagian sini ada tulisannya rekam. Kita klik aja 3 2 1. Nah, nanti di hitungan ke 1 kita sudah mulai merekam suara kita. Kayak misalnya, halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mau nge-review paket lengkap dari Riglau Dr. Cindy gitu. Nah, coba kita dengar hasil rekamannya ya. Ini kan ada video nih, saya udah rekam suara. Coba kita tes. Kita sudah mulai merekam suara kita. Kayak misalnya, halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mau nge-review paket lengkap dari Riglau Dr. Cindy gitu. Nah, kayak gitu cara ngerekam suaranya di aplikasi CapCut atau CapCut gitu. Ini sangat mudah sekali pemakaiannya dan ini udah simple banget pemakaiannya gitu. Oke. Sebenarnya saya pengen bedah teman-teman gitu kontennya. Tapi kayaknya lumayan ini sih rada emang agak berat sih lumayan kayaknya konten gitu. Terus apalagi kira-kira permasalahan teman-teman seputar tentang konten. Tadi kan ada yang susah nyari referensi. Nah, referensi itu tadi kita bisa cari menggunakan aplikasi TikTok dan kita cari like yang terbanyak pada konten tersebut gitu. Karena like yang terbanyak adalah udah pasti konten yang winning, konten yang lagi menang, konten yang lagi FYP gitu. Gitu. Ada lagi nggak kendalanya teman-teman seputar tentang
video baik itu nanti di TikTok, di Instagram, mirip-mirip lah ya sama di YouTube gitu. Ada nggak kan? Pokoknya seputar tentang perkontenan gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada, mending saya lanjut ini ya sesi diskusi aja ya kita pada hari ini gitu. Saya pengen tahu teman-teman tuh kendalanya di Riglo itu di bagian mana gitu. Atau teman-teman pengen belajar apa di Riglo gitu. Ada nggak dari Kak Aning mungkin? Ada masukan mungkin Kak Aning? Ada nggak? Atau Kak ini mungkin kayak pengen belajar apa gitu? Ada nggak? Seputar tentang penjualan ya tapi Eh, kalau kendalanya itu sebenarnya karena ibu rumah tangga banyak ya. apa? Karena ngurusin anak antar jemput, saya ada catering juga. Jadi kayak pegang HP itu nggak sempet banget. Kendalanya apa Kak? Maaf. eh karena kesibukan aja. Oh, bukan. Oh, alah. Iya. Tapi jualannya Kak Aning sekarang via apa kalau boleh tahu? eh saya itu baru punya pelanggan satu. Lewat apa WA atau apa? Dia lihat status WA saya. Mantap itu. Bang, mantap ya WA. Kayaknya kita lebih fokus ke main ke WA aja kali ya pembelajarannya. Soalnya kemarin itu WA itu udah saya bedah semua mulai dari cara download WA bisnis, cara sinkronkan data, habis itu apalagi ya saya ajarkan itu. Cara buat katalog, cara kumpulkan nomor telepon, udah semua sih aku bedah waktu itu gitu. Saya ada beberapa kali memang nggak ikut karena pas pulang ke Pangkalan Bun, terus nggak ada sinyal, jadi nggak bisa ikut Zoom. Iya, nggak ada sinyal. Terus ada sinyal ya di daerah sana. Iya, kalau di Jogja sih ya alhamdulillah lancar. Oh, Kak Aning di Jogja. Saya tinggal di Jogja, cuman kadang pulang ke Kalimantan. Oh, sama lah ya, saya juga di Jogja ini. Oh gitu. Iya. Terus apa ya yang teman-teman pengen belajar apa nih ke depannya? Mau tertarik mungkin belajar Shopee atau mungkin teman-teman kalau misalnya belajar live juga, tapi kayaknya live di TikTok udah mau dihapus sih. Apa ya enaknya diajarin teman-teman? Kayaknya yang coba di Shopee deh, Mas. Belajar Shopee ya, marketplace Shopee, cara buat toko di Shopee gitu ya Kak ini. Ya, Ya betul Kak Adil. Cara buat di toko Shopee. Di Oke. Shopee itu. Berarti minggu depan ya kita pelajari cara buat toko di Shopee gitu. Nanti kita bakal belajar cara buka tokonya, cara pasang katalog atau produknya, cara riset kata kunci, cara beriklan di Shopee. Oke, berarti minggu depan kita bakal belajar Shopee ya. Kak Adil, Tapi Kak Adil, ya, mohon maaf mau nanya. Kan misalnya kita mencari suatu produk gitu, kan hmm, saya itu atau mencari alamat atau apa gitu. Saya biasanya kan carinya di Google. Terus ya, kan begitu ketik itu kan langsung muncul kayak gitu loh. hmm, Bisa nggak sih kita bikin kayak gitu? website itu mainnya kan website. Gitu Bisa, ya. itu namanya itu SEO Search Engine Optimization. Kayak misalnya nanti gini ya, coba saya izin share screen. Nah, kayak bentar. Misalnya ini kita nyari barang apa coba contohnya. Misalnya di Google sendiri aja ya. Iya. Nah, habis itu dia muncul di bagian atas ini. Kayak gitu ya, Kak. Iya. Habis itu kita tinggal klik. Gitu. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Yang kayak gini tuh namanya ini website. Ini dari website teman-teman namanya. Gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi sebenarnya kalau kita buat website itu
lumayan mahal loh. Soalnya kita harus beli domain hosting. Domain hosting itu semacam kita nyewa server. Server itu nanti tempat kita simpan gambar foto, gambar videonya di sini gitu. Ya mungkin paling murah itu satu akun 500.000 gitu. Kalau misalnya nanti kita mau buat website. Soalnya ini nanti mainnya di website gitu kan. Ini namanya website teman-teman. Nanti kita atur semua kata-katanya di sini. Ini pakai website. Gitu. Berarti minggu depan kita fokusnya belajar Shopee gitu. Ada lagi nggak yang ini pengen diceritakan mungkin gitu? Mungkin dari Kak Eni, Kak Anang, ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kalau nggak ada nih, ada Ya, lagi? ya sementara itu aja Kak Adil. Nanti kalau ada kesulitan, saya tanya lagi ke Adil. Ya, silakan langsung sharingkan di grup aja ya, nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman tetap semangat, tetap inilah. Pokoknya teman-teman itu harus punya mimpi dan teman-teman harus juga mikir gimana cara kita mencapai mimpi tersebut gitu. Gitu mungkin ada teman-teman yang pengen umroh, yang pengen haji, pengen bangun rumah gitu. Kita harus tetap semangat lah pokoknya gitu. Kita percaya bahwa kita bisa dan di samping itu kita harus selalu berusaha gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi suatu kebaikan dan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman. Karena tidak ada pertanyaan, akhirnya saya tutup lagi pertemuan kita pada hari Ahad ini gitu. Semoga teman-teman setelah ini bisa lebih inilah ya, dapat insight baru, ilmu baru, dan teman-teman tuh saya nggak mau nih teman-teman tuh kayak waktunya tuh rugi gara-gara ikut Zoom saya. Saya pengen teman-teman tuh selalu mendapat hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat ke depannya gitu. Terima kasih nih. Amin. Amin Kak Adil. Amin. Amin. Terima kasih sudah ikut Zoom saya pada malam hari ini. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.